Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum ADRI, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD, Rektor Umaha Sidoarjo. Kemudian narasumber Bapak Prof. Dr. Haji Maskuri Abdillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota ADRI di seluruh Indonesia serta seluruh panitia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Ahad 3 April 2022 kita perkumpulan ADRI ahli dosen Republik Indonesia ADRI dapat melaksanakan acara kajian Ramadan pada 1443 Hijriah secara online. Nah, sholawat dan salam kita panjatkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, susunan acara pada sore hari ini yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh Ketua Umum ADRI, kemudian kajian Ramadan dan penutup. Untuk menginjak acara yang kedua, kami mohon perkenan Bapak Ketua Umum ADRI, Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodli, MPD, disilahkan untuk bisa memberikan sambutannya. Monggo Pak. Pak Tony, Pak Ketua, apakah suara saya kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nggak taunya udah 365 hari kita berpisah dari satu sama lain sehingga kita ketemu hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Ketua Pembina Bapak Profesor Dr. Supari Muslim, Bapak Profesor, kalau orang Sunda bilangnya Profesor, susah bilang Fatoni jadi Patoni. Jadi saya juga Profesor, Protolan Pemuda Ansor. Alhamdulillah kepada Bapak Pembina yang sekarang hadir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penuh semangat, ini hari pertama kita, yaitu bagaimana kita akan mengkaji. Tahun yang lalu sudah ada 30 hari penuh kita melakukan kajian dan dokumen-dokumennya bisa kita simak lagi di kajian Ramadan 2021. Pada waktu itu kita masih trial and error, alhamdulillah sekarang kita akan by design. By design-nya adalah kita harus konstitusional di dalam setiap kegiatan kita, yakni seluruh produk-produk musyawarah nasional itu kita implementasikan menjadi kegiatan konkret. Nah, salah satu produk yang kemarin disusun oleh Prof. Supari Muslim, tema Munas adalah mencetak 1 juta wirausaha berbasis digital. Nah, karena ini adalah tema besar dan ini menjadi kebutuhan umat, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini itu ada 3 madhab dalam kegiatan berekonomi, yaitu madhab yang sifatnya berbasis kerakyatan, berbasis keumatan, berbasis orang-orang biasa, dan yang kedua adalah madhabnya konglomerasi, yaitu kekuatan pasar
bebas dengan berbagai macam trik-trik sehingga ada monopoli di sana, ada kumpulan dana sebesar-besarnya untuk kelompok tertentu, dan di Indonesia ini hanya sekitar 200 orang konglomerat yang bisa menjadi pemain ekonomi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sekarang ini sudah ada tren, kecenderungan bahwa bagaimana dulu sudah diatur oleh GATS, General Agreement, Trade and Service. Nah, semua orang disuruh menyatu di situ. Pasar bebas. Semua orang diminta untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari permainan pasar bebas. Sehingga Indonesia harus meratifikasi GATS, yaitu General Agreement Trade and Service. Karena saya tahu, karena saya tim di situ dari Indonesia menyusun apa saja poin-poin kompetensi-kompetensi yang bisa dijadikan pasar bebas. Nah, tapi ternyata setelah berjalan sekian tahun, maka Amerika yang dulu meminta, yang memulai, dan sekarang yang mengakhiri. Jadi sudah langsung namanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis pasar bebas itu disabotase dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, termasuk perang, ya, termasuk perang dagang, perang fisik, dan perang ideologi dengan global politik dan lain sebagainya, sehingga sekarang tidak gampang melakukan kegiatan yang sifatnya melakukan sabotase ekonomi dan lain sebagainya. Nah, konglomerasi semacam itu sudah terdeteksi, banyak negara merasakan bahwa kalau kita mengikuti pasar bebas semacam itu, maka yang mendapatkan keuntungan adalah orang lain. Kalau seluruh dunia itu tidak sampai 1 juta orang. Jadi kalau di Indonesia hanya sekitar 20 orang. Maaf, sekitar 200 orang. Dan inilah bagian yang tak terpisahkan. Bagaimana kita sebagai akademisi yang kemarin merasakan bahwa kegiatan akibat COVID 2 tahun ini salah satunya adalah melandainya kegiatan ekonomi. Dan dengan berbagai madhab mereka juga merasakan itu. Tetapi yang paling berjasa adalah mereka-mereka pelaku ekonomi yang berbasis kerakyatan. Pelaku ekonomi yang berbasis konglomerasi itu sudah mulai baru akan bangkit. Yang semula tidak bisa bertahan, sekarang baru akan bangkit. Sementara keumatan, ekonomi umat, ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat itu kondisi apapun masih bertahan. Dan itulah kita akan mencoba berpihak menjadi bagian dari tak terpisahkan. Bagaimana kalau ini kita jadikan kajian bahwa ekonomi alternatif yang sekarang ini sudah mulai digunakan oleh dunia, termasuk di dalamnya adalah para konglomerat, sudah masuk ke dalam Bank Syariah Indonesia. Jadi Bank Syariah Indonesia ini juga bagian tak terpisahkan bagian dari pelaku ekonomi sebagai keuangan syariah yang anggotanya bukan saja orang muslim. Mengapa? Karena Bank Syariah itu adalah bagian dari pembagian keuntungan bersama, semacam koperasi, semacam PT. Hanya kalau PT itu ada kaitan persyaratan yang sangat ketat, tapi kalau Bank Syariah ini adalah sudah mulai mendunia, dan kegiatan keekonomian syariah baik itu dalam bentuk kuliner halal, dalam bentuk wisata halal, dalam bentuk bank syariah. Kalau di Surabaya ada bank syariah, di Namira itu suasananya memang suasana syariah ya. Musiknya juga musik Al-Quran. Kemudian di wisata halal juga, itu juga terdapat di beberapa negara. Ya, saya ke Malaysia, kemudian ke Thailand, ke Taiwan, dan beberapa negara.
itu sudah memang ada halal corner kuliner. Nah, tren-tren semacam ini, kenapa yang jadi juara kok malah Meksiko? Mengapa kok bukan Indonesia yang punya berbagai macam kegiatan local wisdom baik yang sifatnya itu di beberapa daerah itu sendiri-sendiri. Kalau di Sunda itu ada sendiri, kemudian di Lombok juga, di Kalimantan juga. Memang namanya tidak syariah, ya namanya. Karena apa? Sebagaimana para pendahulu kita, khususnya para pensiar agama Islam dulu, wali-wali songo, itu termasuk kiai-kiai besar kita, itu tidak pernah menggunakan istilah-istilah syariah. Pondok-pondok pesantren yang besar-besar, yang pertama kali, dan itu yang melegenda, itu menggunakan nama daerah. Bukan nama seperti yang pondok pesantren yang baru sekarang ini. Sekarang ini mengerikan namanya. Jihad fisabilillah. Nah, gitu. Kemudian ada lagi yang sifatnya, pokoknya bahasa Arab-Araban semua. Tapi kalau pondok-pondok besar, yang itu juga sangat karismatik, di Cirebon namanya Pondok Buntet, itu daerah. Demikian juga di Pondok Pesantren Tebuireng, itu daerah. Namanya ya Tebuireng, tidak boleh menggunakan bahasa Arab-Araban. Mengapa? Karena ini Indonesia, bukan budaya Arab. Nah, sekarang sudah kita mulai, Bang itu kita istilahkan Bank Syariah, karena konstelasi politik sudah menyiapkan di sana. Kalau dulu kita berjuang, itu baru diberi bukan Bank Syariah, namanya baru BPR. Kasihan dulu, hanya diperkecil. Umat yang sebegini besarnya hanya dijadikan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kebetulan Abah Kiai Haji Hasyim Latif lah yang mengawali bersama Gus Dur waktu itu. Nah, secara pelan-pelan setelah era reformasi muncullah Bank Syariah, dan terakhir alhamdulillah semuanya dijadikan satu, namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana fikihnya, bagaimana syariatnya, dan bagaimana hakikatnya. Maka kita ingin mengupas tuntas itu, dan bagaimana kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak yang akan kita jadikan implementasi tema Munas kita. Nah, kami sudah MOU dan kita ADRI sudah MOU dengan Bang Mas Pion, dengan grup perusahaan Mas Pion, ada 30 perusahaan dengan 3.000 karyawan yang tersebar di Indonesia, itu sudah bergabung dengan kita. Inilah kita akan lihat bagaimana hukumnya, fikihnya. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak semua ulama yang begitu nyaman dengan peristilahan bank syariah atau ekonomi syariah. Saya hadir dan saya datang ke Habib Lutfi di Pekalongan. Beliau meragukan dan beliau tidak suka dengan istilah bank syariah, ekonomi Islam, ekonomi syariat, keuangan syariah. Mengapa? Beliau nyatakan bahwa kalau kita ini masuk ke dalam kelompok komunitas yang eksklusif, maka kita akan menjadi gampang sasaran tembak bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka itulah bagian dari kita, bagaimana kita mencermati ini, apa betul fikihnya juga harus kita kaji ulang. Karena selama ini kita terima begitu saja apa adanya, dan ternyata ada beberapa ulama yang juga mulai begitu karena ini dianggap eksklusif, maka nanti kita harus cari alternatif, memediasi antara yang semula eksklusif menjadi inklusif. Pada prakteknya di Indonesia. Mohon izin Pak Ketum, Pak Yai Maskuri sudah hadir Pak Ketum. Oke, terima kasih. Itu pengantar kita. Dan dengan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kajian Ramadan tentang ekonomi dan keuangan syariah dinyatakan dibuka.
dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, selamat datang Prof. Maskuri Abdillah, ini sahabat saya sejak muda. Silakan. MC. Terima kasih pada Prof. Ahmad Fatoni Roti. Untuk acara berikutnya yaitu merupakan kajian Ramadan sebagai acara inti yang akan dimoderatori oleh Dr. Isah Cahyani MPD. Baik, kami bacakan sedikit terkait dengan kurikulum itu daripada Dr. Isah Cahyani MPD, yaitu beliau lahir di Kuningan pada 7 Juli 1964. Saat ini sebagai rektor kepala dengan pangkat 4C, pembina utama muda. Home base ada di Pendidikan Bahasa Indonesia, FPBS UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, serahkan untuk bisa dipandu acaranya kepada Dr. Isah Cahyani. Kepada beliau disilahkan. Monggo Ibu. Suaranya masih di-mute ya kayaknya. Ya, terima kasih Ibu Eva. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Maskuri Abdillah MA sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Beliau adalah seorang guru besar Hukum Islam bidang fikih siasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Bapak Wilujeng Sumping, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak, luar biasa. Beliau pernah visiting scholar di Boston University, postdoktoral di Bonn University, kemudian beliau kuliah S3 di Hamburg University, dan sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian sarjana muda di PT IKI, Madrasah Aliyah di Jombang, Tebu Irang, Jombang, Madrasah Sanawiyah di Pesantren Futuhiyah. Kemudian beliau juga memiliki jabatan khusus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai 2024. Beliau juga Rais Syuriah PBNU, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Rais Syuriah sudah lewat itu tahun 2015 sampai 2021. Kemudian Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat 2020 sampai 2025. Kemudian Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015 sampai 2019, Sekretaris Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia 2008 sampai 2014, Fulbright Visiting Specialist Program di Massachusetts di 2006. Kemudian Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia UIN Jakarta 1999 sampai 2009, kemudian pembantu Rektor 1 Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah 2003 sampai 2007, pembantu Rektor 4 pada 2000 sampai 2003 dan Ketua Jurusan Muamalah Ekonomi Islam. Luar biasa. Banyak sekali karya-karya beliau yang sudah diterbitkan dalam jurnal-jurnal internasional. Mengetikan waktu, saya persilahkan langsung Bapak Profesor untuk menyajikan Merhaban ya Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Fatoni Rodi sebagai Ketua Umum
Asosiasi Dosen Republik Indonesia ADRI yang kedua atau ketiga kalinya ini. Kedua, gara-gara Kedua kali Prof ya. perintah saya jadi saya sanggup. Saya kira bisa lanjutkan ketiga kalinya nanti kalau sekarang sedang ada persoalan begitu ya. Para pengurus ADRI dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya ini yang membawa acara pada hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan kehormatan untuk ikut berbicara pada sore hari ini yang judulnya nggak tahu sebenarnya secara jelas. Kemarin memang ada omong-omong ekonomi, tetapi dalam suratnya tidak disebutkan ya. Jadi saya mulai dari puasa yang kita mulai pada hari ini. Saya kira mungkin ada juga yang sudah sejak kemarin ya, kita hormati saja yang sejak kemarin, tapi banyak juga orang yang berpendapat ya pokoknya ikuti yang paling gampang sajalah begitu ya. Nah, itu yang ada seperti itu. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk ADRI rupanya hari puasa ini juga atau bulan Ramadan itu menjadi bulan yang khusus. Karena buktinya setiap hari ada acara Zoom membahas tentang fadilah Ramadan ya, keutamaan Ramadan dari berbagai aspek. Memang kalau kita melihat dari kewajiban bulan Ramadan, ini setiap Muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebulan penuh, dan tujuannya sudah jelas sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi kalau kita melihat bertakwa itu adalah dalam bahasa Arab imtitsalul awamirillah wajtinabu nawahi, adalah mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi Allah memberikan kebebasan sebenarnya kepada umat manusia dengan memberikan akal, pikiran, tetapi sekaligus juga memberikan tuntunan agar manusia itu bisa secara benar menggunakan kebebasan dan akalnya itu. Menggunakan akal dan kebebasannya itu. Yakni dalam bentuk Al-Quran dan Hadis. Semua aspek kehidupan manusia diberikan pedoman oleh Allah. Salah satunya adalah dalam puasa. Jadi puasa itu memang diberikan Allah kepada umat Islam sebagai pedoman yang itu adalah sesuatu kewajiban. Sisi lain adalah ada aspek-aspek yang bersifat muamalat. Jadi tuntunan Allah, pedoman dari Allah itu ada kalanya yang bersifat hablum minallah, hubungan secara vertikal, dan ada kalanya hubungan antar sesama manusia, hablum minannas atau hubungan horizontal. Puasa itu adalah hubungan yang bersifat vertikal, sedangkan yang bersifat horizontal yakni hubungan antar masyarakat, antar sesama manusia, antar sesama bangsa, itu adalah dalam bentuk hukum-hukum dan etika yang kita sebut misalnya dalam muamalah. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Jadi ada dalam fikih itu ada muamalah, ada munakahah, ada siasah, ada jinayah. Salah satunya adalah bidang ekonomi, yakni muamalah. Jadi artinya Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam kehidupan ekonomi ini. Karena Allah juga menginginkan agar manusia itu di samping mengabdi kepada Allah untuk urusan-urusan keakhiratan, tetapi juga manusia itu juga didorong sebagai khalifah fil ard, sebagai pembantu Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini untuk membangun dunia, untuk membangun bumi ini, untuk memakmurkan bumi ini. Jadi adalah tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah hanya mengatur pada urusan-urusan akhirat saja. Yang benar adalah juga mengatur pada urusan-urusan keduniaan, antara lain adalah bidang ekonomi. Saya sedikit menggunakan mohon itu saya bisa di-share barangkali ya. Akan saya share. Ini yang kita share adalah
ekonomi Islam dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini kita melihat ada beberapa tadi yang ini bahwa manusia dalam kehidupan dunia ini juga kadang-kadang tergoda untuk bersifat egois, hanya menguntungkan diri sendiri walaupun harus merugikan orang lain. Nah, ini kadang-kadang diterapkan dalam kehidupan ekonomi. Karena yang penting adalah untung, sehingga memang hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain itu dilaksanakan. Oleh karena itu, Allah memberikan pedoman-pedoman ini ya dalam bentuk ini. Istilah ekonomi Islam, kalau kita melihat sejarahnya, itu memang baru muncul. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu perkembangan keilmuan Islam ya. Saya kebetulan menulis juga tentang perkembangan ilmu-ilmu Islam ya, dan itu ada di dalam ensiklopedia itu cukup banyak. Jadi kalau kita melihat pada masa klasik, itu ada bahasan-bahasan tentang yang terkait dengan ekonomi Islam, akan tetapi waktu itu belum disebut sebagai ekonomi Islam. Jadi yang ada adalah misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu sejarah Islam itu ya. Jadi belum ada istilah ekonomi Islam. Itu sama juga dengan yang baru lagi adalah ilmu ekonomi, ilmu politik Islam. Itu juga sebagai sebuah ilmu yang tersendiri itu adalah baru abad ke-20 ya. Jadi ini, walaupun sebenarnya pada masa lalu itu sudah ada bahasan-bahasan seperti di sini Kitabul Haraj, itu kitab tentang pajak. Kemudian ada yang bersifat ekonomi politik ekonomi itu Ahkam Sultaniyah itu ada, tetapi belum disebut sebagai ekonomi sebagai ilmu ekonomi. Nah, ini adalah perkembangan. Mungkin suatu saat juga akan berkembang lagi. Antara lain adalah yang walaupun sekarang masih ada penyusuan-penyusuan itu adalah ada ilmu psikologi Islam. Nah, ini juga sudah dimunculkan ya. Ini yang kita melihat bahasan-bahasan tentang ekonomi Islam pada masa lalu memang lebih pada misalnya tentang persoalan halal dan haram dalam berjual beli, misalnya jadi lebih kaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat hukum normatif. Kemudian bagaimana keharusan umat Islam untuk untuk mewujudkan adanya rasa solidaritas. Misalnya solidaritas itu adalah salah satu hal yang memang menjadi nilai di dalam puasa. Karena puasa itu ada 3 yang nilainya, yang saya kira itu juga bisa dipakai juga untuk ekonomi ya. Yang pertama adalah pengendalian diri. Jadi dalam puasa itu adalah pengendalian diri, bisa mencegah hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dalam puasa, misalnya makan, minum, hubungan seksual, dan seterusnya, perkataan yang tidak baik itu ya. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi dalam puasa ada kejujuran. Orang jujur walaupun tidak ada orang yang mengetahui tentang puasa, tetapi Allah mengetahui, itu jujur. Yang ketiga adalah nilai yang ada dalam puasa itu adalah solidaritas sosial, karena dengan orang puasa itu diharapkan ada empati pada seseorang, terutama sekali terhadap orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup atau yang berkekurangan atau kelaparan. Nah, ini nanti di dalam ekonomi Islam juga semua tiga-tiganya itu, bagaimana ekonomi Islam itu dilaksanakan juga dengan penuh dengan dengan pengendalian diri ya. Kalau itu tidak halal ya tidak diambil. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan etika Islam, tidak diambil. Begitu juga yang kedua, kalau itu tidak jujur, ada penipuan, ada manipulasi, itu juga tidak dilakukan. Yang ketiga adalah hasil dari ekonomi itu harus juga untuk kepentingan sosial, baik melalui zakat maupun sedekah. Nah, ini prinsip puasa itu juga menjadi prinsip ekonomi juga di dalam Islam. Kita lanjutkan, ini yang terjadi pada ini yang kemudian berkembang pada saat ini ya, ada Al-Quran hadis, fikih muamalah, fikih siasah dan akhlak yang kemudian kita kembangkan pada saat ini. Ini yang ini kalau fikih itu menekankan pada jual beli, pada riba, pada pada peminjaman, pada gade dan seterusnya, yang kemudian bisa dikembangkan pada saat ini dengan istilah-istilah modern yang memang itu yang kemudian yang yang dikembangkan oleh terutama Abdul Manan pada tahun 70-an. Jadi munculnya ekonomi Islam secara sistematis
seperti dalam kajian-kajian ekonomi secara umum itu adalah pada tahun 70-an ya. Memang sudah ada 60 tahun 50-an, 60-an tetapi belum cukup sistematis. Yang ini kemudian menimbulkan ada perbankan syariah atau perbankan Islam, kemudian ada asuransi Islam itu adalah dimulai pada tahun 70-an itu. Nah ini jadi ada, tapi bahwa riba itu diharamkan itu sejak zaman Nabi. Jadi walaupun tetapi dalam persoalan perbankan ini masih menggunakan perbankan yang ada, yang konvensional, sehingga memang itu memunculkan ya berbagai pendapat tentang hukum bunga di dalam bank. Yang terkait dengan persoalan ini juga adalah yang terkait dengan persoalan ekonomi ini juga ada yang disebut dalam Islam itu adalah fikih siasa. Fikih siasa itu adalah politik ya, fikih tentang politik, fikih tentang kebijakan negara, di mana kebijakan negara itu adalah dalam Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk baik di dalam ekonomi sehingga muncul kesejahteraan, maupun dalam kehidupan politik dan keamanan agar negara itu adalah menjadi negara yang aman. Ini kalau di dalam surat Al-Qur'an itu adalah li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasyita'i syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum. Jadi alladzi at'amahum min ju' itu adalah Allah itu memberikan makanan dari orang yang lapar. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan adanya kesejahteraan secara ekonomi, sekaligus juga wa amanahum min khauf. Dan ada Allah itu memberikan keamanan sehingga memang bisa menjaga dari rasa takut itu. Jadi di dalam Islam, di dalam li'ilafi Quraisyin itu terkandung dua tujuan negara yang menjadi tujuan negara secara kontemporer juga, secara modern juga. Jadi yang pertama itu adalah prosperity, alladzi at'amahum min ju', dan yang kedua adalah security, wa amanahum min khauf. Jadi ini sesuai ya. Jadi ini ternyata dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan ilmu politik modern, yakni untuk prosperity dan security. Ini yang terlihat. Nah, kalau kita melihat ini, akhlak ini yang kemudian menjadi akhlak dan sekaligus menjadi tuntunan ini adalah di dalam ekonomi Islam yang ini memang sudah sejak lama ya diwujudkan oleh para ulama, itu ada kerjasama. Di dalam ekonomi Islam ada ta'awun, ada kejujuran, ada amanah, ada keadilan, dan ada adalah. Ada pemerataan, tidak ada riba, tidak ada penipuan atau manipulasi, gharar, dan tidak ada spekulasi atau gambling. Nah, ini aturan-aturan yang ada yang kemudian itu dirujuk oleh para ilmuwan sekarang yang membahas tentang ekonomi Islam. Itu ada ulama dan ada akademisi juga, itu menjadi menjadi etika dan norma dalam ekonomi Islam. Nah, ini yang menjadi penting yang terkait dengan persoalan nanti ada ekonomi, ada industri keuangan, itu adalah dengan prinsip-prinsip tersebut ekonomi Islam sangat menekankan pada pemerataan kesejahteraan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kai la yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ini makanya di dalam Islam itu yang kemudian dikatakan bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya ekonomi yang ada jalan tengah. Kita dalam Islam itu moderasi ya, jalan tengah antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis. Karena apa? Di dalam Islam itu setiap orang itu bebas untuk mengumpulkan harta sekaya-kayanya boleh, dengan catatan harus mengikuti norma dan etika, mengikuti syariah atau fikih dan akhlak yang sudah diterapkan yang diberikan pada Islam. Jadi ada hukum dan ada etika atau akhlak. Yang kedua adalah bahwa ekonomi itu atau kenikmatan ekonomi atau keuntungan ekonomi itu harus diberikan zakatnya, sehingga itu sekaligus untuk pemerataan. Ini jadi ini yang aspek sosialismenya Islam ada di sini. Harta itu mempunyai peran juga sosial, sehingga memang jangan sampai orang-orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang kekurangan. Nah, ini yang ditegakkan di dalam ekonomi Islam. Ini melalui zakat dan seterusnya ini. Kemudian kita melihat ini sejak tahun 70-an ya muncul ekonomi pemikiran Islam.
Kemudian itu dari segi ini ternyata ada dalam konteks Indonesia di antara ini dalam konteks Indonesia ya, kita melihat Indonesia ini ada persoalan-persoalan tentang ekonomi. Yang pertama adalah ada belum meratanya etika dan moral secara menyeluruh. Jadi ini, walaupun kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bermoral, beretika, tapi dalam beberapa hal masih ada kelemahan-kelemahan juga. Sehingga ada disebut dengan soft ethic misalnya, itu menunjukkan masih ada kelemahan-kelemahan juga. Ada orang yang mengumpulkan harta semaunya sendiri, ada misalnya menjual ini, dicampur ini, ada ini korupsi dan seterusnya itu. Ini ada yang melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian di sisi lain masih ada kesenjangan pendapatan di kalangan warga. Jadi angka kemiskinan masih cukup tinggi meski jumlahnya dari tahun ke tahun semakin menurun ya. Jadi kalau tahun 2004 ini masih ada 16%, tahun 2015 itu masih ada 11%, tahun 2001 itu ada 9%, tahun 2020 sempat menjadi 10, sekian persen begitu ya. Nah, ini jadi menurun ya, menurun. Jadi kita bisa melihat itu, dan itu juga kita melihat bagaimana pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi ini. Nah, ini nanti kaitan dengan persoalan ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam itu muncul dengan visi tadi untuk pemerataan maka diharapkan ekonomi Islam itu bisa ikut mesejahterakan rakyat Indonesia dan sekaligus adalah bisa melaksanakan ajaran Islam secara baik. Ini yang kita menginginkan seperti itu. Dan kalau begitu, ini ternyata sudah direspon ya. Kalau kita melihat di dunia misalnya, ada tahun 1970-an, di Indonesia itu baru tahun 90-an. Dari 20 tahun Indonesia itu tertinggal dengan dunia. Jadi kalau kita melihat memang pada waktu Orde Baru memang tidak memungkinkan ya, karena kita melihat sejarah Orde Baru itu kan penuh dengan dengan paradoks dengan umat Islam, penuh dengan konflik dengan umat Islam. Baru tahun 92 itu sebenarnya sudah ada semacam politik Orde Baru yang lebih baik, yang lebih merespon umat Islam. Jadi ketika tahun 80-an sudah ada keinginan untuk membuat bank Islam, itu belum diperbolehkan. Jadi baru 92 itu pun istilahnya menyebutkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi ya itu ya. Jadi itu bisa melihat bagaimana Orde Baru itu ya. Baru kemudian itu dijabarkan dalam PP, ada prinsip muamalat, dan pada tahun 98 ada perubahan. Jadi semenjak masa reformasi itu jelas ada bank syariah. Ini ya bank syariah. Nah, ini ada perdebatan dulu. Kenapa bank syariah? Kalau tadi Pak Fatoni nggak ada menyebutkan syariah itu. Ya memang yang ada adalah Islam. Di seluruh dunia itu menggunakan Islamic banking, al-iqtisad al-islami, al-bank al-islami. Hanya di Indonesia saja menggunakan syariah karena pada waktu itu memang ada pihak-pihak tertentu yang keberatan menggunakan Islam dalam perundang-undangan. Maka kemudian dicarikan dengan nama syariah. Nah ini, jadi ini hanya khusus Indonesia. Oleh karena itu, kalau kami misalnya di perguruan tinggi, kami tetap saja secara akademik menggunakan Islamic banking atau Islamic economics, ilmu ekonomi ya, ekonomi Islam itu. Ini jadi harus dibedakan tadi ya. Ini hanya untuk konteks politik yang ada di Indonesia ini. Tahun 2008 muncul juga tentang perbankan syariah dan juga SBSN itu. Itu yang menunjukkan bahwa negara cukup akomodatif dengan Islam, dengan perbankan Islam yang diharapkan menjadi dua tadi. Yang pertama itu bisa bagi orang-orang yang Muslimnya kuat untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, diharapkan ekonomi Islam itu bisa ikut adanya mewujudkan pemerataan. Karena misi ekonomi Islam itu juga adalah untuk saling menolong, itu tadi ta'awun. Ini pemerintah mendorong ekonomi syariah itu terutama pada zaman
zaman SBY yang kemudian disempurnakan pada zaman Joko Widodo, menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional dengan pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi KNIKS dengan fokus pada 4 hal ini ya. Ini 4 hal ini sudah mencakup pengembangan industri produk halal. Jadi ini produk halal itu sekarang sudah sangat diperhatikan. Kalau dulu misalnya itu hanya asal-asalan saja, siapa yang mau, sekarang sudah ada kewajiban. Begitu juga yang diekspor ke luar negeri, sekarang itu ada pencatatan. Dulu misalnya produk Indomie itu sangat terkenal ya, termasuk nomor 4 di dunia terkenal, suatu apa namanya, nama usaha yang terkenal di dunia. Tetapi tidak tercatat sebagai produk makanan halal. Jadi sekarang sudah direvisi mulai tahun 2001 ya ini. Sehingga nanti akan bisa menaikkan citra Indonesia di dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, terutama sekali dalam produk halal. Yang kedua adalah pengembangan industri keuangan syariah. Ini yang ada Bank Wakaf Mikro, Baitul Mal wa Tamlin, Lembaga Keuangan Syariah, LKN, dan seterusnya. Ini yang dikembangkan itu ya. Kemudian yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah, itu zakat dan wakaf. Ada sedekah juga. Ini karena zakat itu bisa dipergunakan tidak hanya konsumtif, tetapi juga untuk produktif. Untuk produktif ya. Termasuk juga untuk pembinaan UKM ya, usaha menengah dan usaha UKM kecil dan menengah, bahkan menengah mikro ya, mikro dan menengah itu. Nah, kemudian pengembangan dan peluasan usaha syariah ini tadi terutama sekali adalah ya ini usaha syariah itu tidak hanya yang UKM tetapi juga yang menengah juga. Yang menengah diharapkan itu bisa menjadi apa namanya besar, kemudian yang kecil menjadi besar, yang menjadi menengah. Nah, itu diharapkan seperti itu dengan usaha-usaha yang dilakukan melalui KNEKS ini. Kemudian kita melihat berikutnya adalah di bidang pembiayaan tadi ya, ada pembiayaan tadi sudah ada instrumen keuangan syariah, peluncuran surat berharga syariah atau sukuk, pengembangan filantropi, begitu juga gerakan wakaf uang ya. Di sektor real, pemerintah juga terus berupaya mengembangkan rantai pasok produk halal atau halal supply value chain itu. Ada kawasan industri halal sudah 4 sekarang ini dan diharapkan nanti setiap provinsi ada pusat industri halal ini. Walaupun misalnya memang ada orang-orang yang tidak sependapat dengan itu. Nah, itu tidak mengikuti perkembangan menurut saya. Karena perkembangan dunia memang mengharuskan seperti itu untuk menunjukkan ini loh yang produk halal ini, dan sebagai negara muslim yang terbesar pantas saja kalau menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi Islam, kehidupan umat Islam yang sesuai dengan ajaran Islam itu ada di Indonesia. Itu memang berbeda dengan Mesir. Karena Mesir pemerintahnya menginginkan bahwa bunga bank itu bukan riba, maka konsekuensinya adalah di sana tidak ada namanya bank Islam yang negara, bank negara yang merupakan bank Islam yang milik negara. Ada 3 bank di Mesir itu, tapi semua swasta. Jadi begitu juga tidak ada misalnya lembaga pengawas seperti sini OJK yang mengawasi secara kesesuaian dengan syariah atau tidak. Karena Mesir menganggap bahwa apa yang ada sekarang ini dengan sistem keuangan konvensional itu sudah sesuai dengan Islam. Itu terutama sekali dalam bukunya dulu ada Tontowi ya. Tontowi itu dulu sebagai mufti dan sebagai Syekhul Azhar itu mengatakan bahwa sehingga kalau kita melihat list itu tidak ada Mesir itu memproduk halal, itu tidak ada karena itu tidak menggunakan perbankan syariah atau perbankan halal itu ya. Untuk menjamin kehalalan keuangan dan usaha syariah, negara mengadopsi fatwa-fatwa desain ulama dalam pembuatan regulasi POJK itu ya, peraturan OJK, BPJA dengan fatwa MUI yang dulu hanya fatwa MUI dengan MUI, sekarang sudah ada BPJA. Kalau dulu halal itu hanya bersifat fakultatif ya, bersifat suka sama suka, kesukaan saja, tetapi sekarang harus. Jadi harus ya, BPJA itu adalah merupakan suatu kewajiban, kalau tidak itu bisa kena sanksi begitu ya. Jadi ini yang diharapkan bisa berkembang sehingga memang nantinya Indonesia itu akan sebagai negara mayoritas muslim akan dikenal sebagai negara yang memang betul-betul
melaksanakan halal atau apa namanya, atau melaksanakan halal dan sekaligus mempromosikan halal di dunia. Walaupun sekarang BPJH itu masih ada persoalan itu ya, persoalan karena transisi, termasuk yang menjadi persoalan itu adalah logonya dari MUI sampai kemudian sekarang berubah seperti itu, dan logo MUI itu masih bisa berlaku sampai tahun 2026 gitu ya. Ini kalau kita melihat seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat kondisi ke dunia ya. Indonesia sebagai nomor 1 di dunia, wajar sekali sebenarnya kalau menjadi leading dalam hal ekonomi Islam ini. Ini kalau secara umum Indonesia sekarang itu menempati tempat yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Malaysia. Aneh kan? Malaysia itu justru penduduknya itu hanya 1/10 dari kita. Tetapi justru dalam kaitan dengan ekonomi Islam ini nomor 1. Nomor 2 adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Saudi Arabia, Indonesia. Bahrain itu negara kecil, hanya berpenduduk 10 juta, tetapi ternyata bisa menjadi 60 karena memang sudah diatur sedemikian rupa bahwa baik dalam sistem keuangan maupun halal food, kemudian ada friendly travel ya, dan traveling, kemudian ada fashion, itu memang betul-betul menggunakan kriteria kehalalan ini. Jadi Bahrain itu kecil tetapi bisa menjadi nomor 3 di dunia ini. Malaysia juga tidak banyak sebenarnya, hanya 2 kali Bahrain saja, tapi bisa menjadi 1. Indonesia yang penduduk muslimnya adalah hampir 250, sekarang mungkin 240 ya. 240 juta, tetapi ternyata masih nomor 4. Nah, ini persoalan-persoalan. Nah, kalau dilihat ini dalam Islamic Finance, Indonesia nomor 5. Ini Malaysia nomor 1. Kalau dalam halal food, ini Indonesia nomor nggak dapat ya, tapi ada dalam laporan lain Indonesia nomor 5 atau nomor 6 itu ya. Ini nomor 1, Malaysia nomor 2 juga. Ini Brazil tadi ya, yang dari mana itu Brazil. Brazil sudah mulai berkurang karena tahun lalu itu Brazil itu menempati yang pertama dalam hal halal food. Sekarang sekarang Emirat Arab. Kemudian ini yang Muslim friendly travel itu Indonesia nomor 4. Kemudian innovation itu Indonesia nomor 3. Ini diharapkan Indonesia bisa nomor 1. Ini kemarin saya menghadiri acara untuk bagaimana go internasional dari fashion ini, Indonesia ini ya, yang pada masa lalu tidak dianggap sebagai Islam ya, sebagai pakaian Muslim. Tetapi kalau saya meyakini bahwa sebenarnya antara yang tercatat, ini kan yang tercatat, dengan yang terlaksana itu berbeda. Kalau yang terlaksana yakin Indonesia nomor 1 karena penduduknya adalah yang paling banyak kan begitu. Tetapi yang tercatat baru nomor 3. Ini perlunya pencatatan ya. Perlu pencatatan bahwa kalau tidak mengikuti pencatatan itu ya sudah kita akan tertinggal. Kemudian ada recreation, media recreation itu artinya rekreasi yang terkait dengan misalnya ada film-film anak yang berbau agama misalnya ya. Kemudian farmasi dan kosmetik ini Indonesia nomor nggak dapat nomor itu ya. Di sana ada Wardah saja sih soalnya ini. Tapi ini ada yang lain yang menunjukkan ini ada 2 yang belum saya verifikasi mana yang benar sebenarnya. Halal food Indonesia nomor 2. Nah, ini yang belum diverifikasi saya mana yang benar ini atau tidak. Sama-sama top 15 Global Islamic Economy Indicator Score, itu sama skornya seperti itu. Ini Indonesia nomor dalam ini enggak ya ini. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lalui, tetapi kita masih melihat bahwa sebenarnya memang masih sangat mungkin ya untuk mengembangkan karena mayoritas Indonesia itu adalah Muslim. Dan ini ada keinginan juga untuk bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya sekarang market share bidang Islamic Finance itu baru 6,5%, masih sedikit. Ini ya, jadi baru sedikit itu ya. Jadi walaupun kita sekarang sudah menggabungkan antara bank
bank syariah, BNI Syariah, kemudian ada bank Mandiri Syariah, dan kemudian bank bank BRI Syariah. Tetapi ternyata marketnya masih 6%. Nah ini kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang enggan masih seperti itu, karena ada kemungkinan dua. Kemungkinan adalah karena belum tahu. Yang kedua adalah karena masih ada orang yang berpendapat bahwa sama aja, karena riba bunga di dalam bank itu juga tidak termasuk riba seperti yang terjadi di Mesir. Dan yang ketiga mungkin ya karena masih lihat untungnya. Ini kita masih menginginkan agar perbankan Islam atau perbankan syariah itu bisa kompetitif dengan perbankan konvensional. Ini yang kedua adalah memperkuat kesadaran umat untuk membangun sistem pendanaan produktif, zakat, infak, sedekah. Sebenarnya kalau kita melihat yang tercatat ya, zakat yang ada di Indonesia itu baru 5%. 5% dari potensinya. Tetapi bukan berarti hanya 5%, karena begini, zakat di Indonesia itu banyak dilakukan secara individual, tidak melalui kelembagaan. Misalnya kita mempunyai tanggung jawab masjid di sekitar kita atau di kampung kita. Nah, itu tidak tercatat itu, tetapi itu adalah yaitu zakat, itu ada infak, itu ada sedekah begitu ya. Jadi itu yang kalau kita melihat misalnya kenapa Basnas misalnya belum bisa semuanya, iya, dan itu saya kira tidak jadi masalah ya, karena banyak orang-orang yang secara langsung itu. Kalau itu misalnya di luar negeri, di negara-negara muslim luar negeri misalnya, termasuk di Arab Saudi yang pernah saya lihat juga, misalnya di Qatar atau di Emirat Arab, di Turki itu saya pernah mendatangi yang terkait dengan persoalan ini. Mereka memang ada kementerian urusan wakaf yang sekaligus menerima zakat. Nah ini, jadi tidak diserahkan kepada individu, tetapi diserahkan kepada lembaga ini, lembaga kementerian ini. Nah, jadi yang termasuk lembaga inilah yang membuat masjid. Jadi tidak ada masjid yang dibuat oleh individual, kecuali yang secara patungan individual itu tidak ada, itu oleh negara, kecuali orang-orang yang kaya misalnya ya. Ini jadi persoalan itu. Jadi bukan berarti bahwa orang Indonesia pelit, karena kalau kita melihat skor internasional, Indonesia tahun 2001, 2002, 2020, 2001 itu nomor 1 di dunia sebagai bangsa yang paling memberikan donasi paling banyak. Donasi, jadi orangnya bukan jumlahnya ya. Nah, jadi seperti itu, walaupun jumlahnya belum banyak, misalnya karena memang tergantung kemampuannya. Ini yang ada soalan misalnya hubungan negara-negara di Timur Tengah, dan begitu juga kita membangun sistem pendidikan yang memadukan nilai ilmu pengetahuan dan akhlak agar melahirkan bisnismen syariah yang bangkir syariah yang baik-baik ya. Itu yang usaha-usaha di situ. Begitu juga ada lembaga-lembaga pendidikan kita yang bisa melahirkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam secara baik. Saya kira sudah cukup ini. Jam 17 ya, saya sudah cukup banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator, apakah langsung ditutup atau ada tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main, alhamdulillah. Wah, di sini kumpulan orang-orang cerdas, cendekia, para guru besar. Terima kasih, Prof. Barangkali di antara hadirin yang ada yang akan bertanya, dipersilakan satu orang. Komentar bukan bertanya Ya, mungkin. boleh komentar ya. Memberikan komentar, memberikan penguatan betapa Indonesia sekarang sudah go internasional ya. Prof. Mas Kuri Abdillah juga ikut ke sana mengawal perkembangan model di Prancis waktu kemarin itu. Bukan main ya. Dukungan pemerintah untuk perkembangan ekonomi pembangunan nasional. Silakan Ibu dan Bapak, barangkali akan ada yang memberikan komentar. Silakan.
Silakan diunjuk tangannya. Iya, Bapak Prof. Supari, mangga silakan. Makasih, Teisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, kita sering mendengar saham syariah. Tadi saya mencoba memperhatikan, tampaknya belum disinggung. Bagaimana Prof tentang saham syariah ini? Kita berharap bank syariah itu berpengaruh langsung pada saham syariah. Mohon penjelasan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Supari. Barangkali mau langsung dijawab, Prof. Ditambah yang lain saja. Oh, baik. Silakan Ibu dan Bapak, masih ada kesempatan. Bapak Prof. Wahidin, ini guru besar kimia, mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Maksri Abdullah dan Ibu Dr. Isa atas kesempatannya. Sebenarnya sudah lama tentang ekonomi syariah di Indonesia itu. Bagaimana kira-kira membangun kesadaran masyarakat untuk mau melakukan. Kalau di Malaysia itu sudah betul-betul masyarakat itu, kalau Muslim terutama, sudah memilih ekonomi syariah dibanding bank konvensional. Sementara di Indonesia lebih banyak umat Islam, tetapi masih sulit untuk belok ke bank-bank syariah. Kira-kira bagaimana membangun kesadaran? Prof, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Prof. Wahidin. Selanjutnya kami masih mengundang satu orang lagi berkenan untuk berikan komentar penguatan tentang perkembangan ekonomi Islam, terutama untuk mendukung kontribusi pembangunan ekonomi nasional. Berbahagia sekali, pada saat ini perkembangan Indonesia sedang menggeliat karena didukung oleh pemerintah secara penuh. Silakan, Ibu Bapak, ada yang akan memberikan tanggapan? Bisa, halo. Pupu, mangga silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang mendengarkan penjelasan dari Prof yang begitu jelas tadi tentang bagaimana perkembangan bank Islam ya. Kalau di kita disebutnya bank syariah, tapi di negara lain itu sudah istilahnya bank Islam. Tapi alhamdulillah Indonesia pun saat ini sudah mulai maju gitu, meskipun sudah begitu lama ketinggalan oleh Malaysia. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kalau non-Muslim misalnya, kalau ada non-Muslim, ini sebab kelihatannya khusus untuk di Kuningan ada non-Muslim yang memang ada yang senang menabungnya di bank Islam gitu, di bank syariah gitu. Nah, bagaimana pandangan kita? Di satu pihak orang Islamnya agak sulit untuk nabung di bank syariah, tapi nyatanya non-Muslim sudah mulai ingin menabung itu di bank syariah. Ini tanggapannya bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Pupu. Selanjutnya kami persilakan Bapak Prof. Maskuri Abdillah untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan tentu saja tentang perkembangan bank syariah di Indonesia, kesadaran masyarakat dan kebiasaan orang-orang non-Muslim yang ingin menabung uangnya di bank syariah. Dipersilakan, Prof. Ya, ini bagus sekali ya yang disampaikan ini, dan ini sampai sekarang menjadi pertanyaan besar atau sekaligus juga menjadi PR besar bagi kita. Karena tadi market share-nya itu baru 6,5% begitu ya. Itu artinya kenapa begitu lambat begitu ya. Sudah berusaha disampaikan begitu ya, yang mungkin itu dari berbagai aspek. Kalau negara misalnya pemerintah itu dengan KNEKS itu sebenarnya sudah
suatu kebijakan yang luar biasa di situ ya. Itu ketuanya itu adalah presiden. Kemudian ketua harinya adalah wakil presiden. Nah, direktur pelaksana itu baru KNKS itu ada. Ini dari kebijakan sudah ada. Ya, kita mengharapkan mungkin ada kebijakan yang bertambah lagi, ya, penguatan lagi. Misalnya begini, sekarang ini sebagian besar misalnya, kalau kita yang menjadi pegawai negeri, itu gaji kita itu masuk ke rekening syariah atau bukan, gitu ya. Kalau ini diperbolehkan, di beberapa tempat nggak diperbolehkan menggunakan rekening syariah, tapi kami di UIN itu juga baru diperbolehkan itu ya. Nah, itu saya kira akan cepat menambah. Itu kita insya Allah nanti kita semoga kita sounding juga agar pegawai-pegawai negeri dulu lah itu diperbolehkan untuk menerima gaji itu melalui rekening bank syariah. Nah, nanti kemudian yang karyawan-karyawan swasta juga seperti itu akan cepat gitu ya. Ini yang kemudian yang kedua yang terkait dengan pembiayaan ya. Masih banyak masyarakat yang belum tahu, umat yang belum tahu tentang adanya perbankan syariah yang sebenarnya memberikan bantuan juga atau memberikan peminjaman juga atau pembiayaan juga bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berusaha. Jadi masih menggunakan cara misalnya ojol, pinjol ya, pinjaman online, atau dengan cara rentenir. Itu masih ada rentenir itu ya. Itu rentenir. Padahal sebenarnya bank itu bisa memberikan, terutama yang ini yang diharapkan adalah syariah ya, atau BPR syariah atau bank syariahnya, itu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang tidak mampu, walaupun tidak ada agunan. Jadi ada masyarakat yang non bankable, tidak bisa mengikuti bank karena tidak ada agunan, tidak ada tanah, tidak ada rumah, tidak ada SK pegawai dan seterusnya itu. Nah, itu sebenarnya bisa bank itu bisa memberikan dengan catatan tadi ada lembaga keuangan yang namanya adalah lembaga penjaminan. Lembaga penjaminan itu yang akan menjamin kalau ada orang-orang yang ingin meminjam bank tetapi tidak mempunyai agunan. Jadi orang misalnya tukang gorengan atau tukang di pasar itu kan tidak ada yang diagunkan, itu bisa meminjam bank. Dan ini apa yang saya lihat itu belum cukup kuat informasi dari bank-bank syariah itu, bahkan juga bank-bank yang non-konvensional itu yang memberikan informasi kepada mereka bahwa mereka itu berhak juga untuk meminta. Memang sudah ada KUR misalnya, kredit usaha rakyat. Nah itu, tetapi masih banyak juga yang tidak tahu. KUR itu adalah suatu suatu kebijakan pemerintah yang memberikan pembiayaan kepada rakyat bagi mereka, tapi mereka tidak mempunyai agunan begitu. Begitu juga ada namanya LPDP, Lembaga Pembiayaan LPDB, dana bergulir gitu ya. Yang itu Menteri Koperasi itu. Jadi koperasi, tetapi memang selama ini kalau dalam bentuk koperasi. Nah ini ada berbagai cara yang harus dilakukan atau sudah dilakukan tetapi digalakkan ya. Sehingga memang masyarakat betul-betul mengetahui tentang bahwa bank syariah itu ada. Ini yang pertama, yang kesadaran. Yang kedua adalah dari sisi perbankan sendiri. Masih ada anggapan bahwa bank syariah itu lebih mahal daripada bank konvensional. Jadi bagi orang-orang yang memang tidak terlalu kuat imannya itu dalam tanda kutip ya, itu wah mendingan pakai konvensional saja lebih menguntungkan. Nah, ini jadi ada seperti itu. Memang bank syariah itu akan kelihatan sekali kuatnya apabila mengalami krisis. Dulu ketika ada krisis ekonomi, itu bank-bank kolaps, bank syariah tidak ada yang kolaps. Nah ini jadi kalau ada krisis itu nampak sekali begitu ya. Tapi dalam keadaan normal itu kadang-kadang itu masih dianggap yang syariah itu lebih mahal. Nah ini kita mendorong agar pengelola bank-bank syariah itu memastikan bahwa itu tidak mahal, tetapi kompetitif sama begitu ya, sama tapi dengan kelebihan ada itu halal. Nah, memang ada ini juga ada argumentasi juga ya kalau ini lebih halal ya wajar saja
apa namanya, kalau itu lebih mahal, sebenarnya itu nggak bagus itu kayak gitu. Tapi ya diusahakan agar semakin kompetitif. Nah ini yang saya kira yang perlu dilakukan. Sekaligus juga ini bahwa bank kita ada sistem keuangan kita ini, sistem lembaga keuangan itu adalah inklusif ya. Jadi sistem keuangan yang inklusif. Inklusif itu bisa memasukkan siapa saja yang mau, baik sebagai pengusaha maupun sebagai nasabah. Jadi pemilik bank-bank syariah itu sebenarnya banyak juga yang non-muslim. Non-muslim. Jadi ada bank IA misalnya yang awalnya itu adalah UUS ya, unit usaha syariah, tetapi sekarang menjadi bank yang secara mandiri ya, secara mandiri. Itu muslim, non-muslim itu boleh selama apa namanya prakteknya itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau dalam hal ini adalah ada peraturan OJK, ada kemudian pengawasnya itu adalah ada Dewan Pengawas Syariah di bawah DSN MUI ya. Itu ada bank-bank pengawasnya itu. Ada organisasi pengawasnya itu. Begitu juga nasabah itu boleh saja. Jadi non-muslim mau memakai ini boleh, dan di Malaysia itu kenapa lebih banyak juga itu karena non-muslim di Malaysia itu lebih suka juga, lebih suka dengan yang tanpa bank. Dan ini sebenarnya kita bisa manfaatkan karena di antara aliran-aliran dalam agama Kristen misalnya, itu ada aliran yang tetap mengharamkan bunga. Karena memang dalam kitab suci baik itu jelas bahwa bunga itu tidak diperbolehkan itu ya. Jadi ada juga yang masih tetap ya, dan itu kemudian masuk atau menjadi nasabah di bank syariah. Sama juga masalah halal. Di dalam Kristen Advent itu misalnya itu tidak boleh babi, sehingga mereka lebih aman kalau masuk restoran yang halal. Di kalangan Yahudi itu ada babi juga tidak diperbolehkan itu ya, sehingga memang di beberapa daerah negara itu juga ada orang Yahudi yang makan di tempat yang halal itu. Ini yang terkait dengan persoalan di nasabah. Kemudian ini ada produk-produk itu ya, produk-produk itu cukup banyak sekali ya. Dari produk-produk peminjaman, kemudian ada sistemnya juga ada mudharabah musyarakah. Itu diantaranya adalah dalam bentuk saham. Jadi ada yang apa namanya dalam bentuk simpanan ya, simpanan, ada yang dalam bentuk saham saja karena ada industri-industri yang memang sudah mendapatkan sertifikasi itu adalah halal itu ya. Nah ini kalau kita ingin saham syariah, saham yang halal, berarti kita hanya membeli saham yang memang itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang beroperasi secara syariah. Saya kira-kira demikian ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa ini adalah masih tugas kita semua untuk mensosialisasikan ya, agar ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu bisa berkembang di Indonesia gitu, dan masih perlu kerja keras karena tadi market share-nya masih 5,6 gitu ya. Oh, 6,5. Masih terlalu sedikit ya. 6,5. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah sudah cukup atau masih ada lagi. Terima kasih, Prof. Kebetulan di sini banyak para rektor dan kemudian juga wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat ikut hadir di sini. Beberapa rektor, kemudian para guru besar hadir di sini. Mungkin bisa menghimbau semuanya untuk bergerak cepat menuju bank syariah. Baik, Ibu dan Bapak, masih ada waktu. Kami persilakan kembali untuk Ibu dan Bapak yang akan memberikan beberapa komentar atau tanggapan perihal Bank Ekonomi Islam. Pak Arief, mangga dipersilakan. Silakan Pak Prof. Arief. Sambil menunggu Prof. Arief, Pak Prof. Andri dipersilakan.
Ibu Prof. Eri. Masih rapat tampaknya. Jadi saya tambahkan saja Bu, sambil Mangga, menunggu silakan. sekali. Ya, Jadi tadi ada 4 ya komponen dalam kegiatan ekonomi Islam itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah terkait dengan industri halal. Yang kedua adalah yang terkait dengan keuangan Islam, keuangan syariah. Yang ketiga itu adalah social fund, zakat dan wakaf. Yang keempat itu adalah pengembangan industrinya, industri yang industri yang sesuai dengan syariah atau sesuai dengan Islam itu. Yang pertama dari yang halal itu ya. Kadang-kadang masih muncul perdebatan apakah perlu ada label halal itu. Ada sebagian, dan itu kadang-kadang ada ustadz juga. Karena Indonesia itu mayoritasnya kan Muslim. Jadi kenapa kita harus ada label-label Islam? Karena berarti itu sudah semuanya halal kalau kita ke warung-warung itu ya. Nah, ini perlu dibedakan memang. Kalau itu yang warung-warung kecil yang sudah kita ada di sekitar kita, mungkin kita bisa yakin ya bahwa mereka itu adalah pasti halal. Tetapi ketika industrinya itu semakin besar, itu kan berusaha untuk menyajikan makanan yang enak-enak. Dan tidak mustahil kemudian ada campuran-campuran zat atau campuran-campuran benda yang memang itu tidak halal gitu ya. Tidak halal. Jadi itu ada seorang ustadz mengatakan al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam Islam itu pada dasarnya kan ibahah. Tetapi kenapa harus ada halalnya? Semuanya halal gitu ya. Nah, saya katakan ibahah itu ketika belum diproses. Jadi misalnya ada singkong kalau belum diproses itu ya halal gitu. Tapi ketika itu diproses menjadi semacam chip gitu ya, belum tentu bumbunya itu adalah bumbu yang halal. Kalau kita melihat misalnya saya kebetulan karena pernah di Jerman, pernah di Amerika, itu sangat memperhatikan itu isinya itu. Apakah mereka itu ada emulgatornya berapa sekian itu? Karena kalau emulgator nomor sekian sudah lupa, itu ada kemungkinan itu mengandung lemak babi. Kecuali kalau ada lecitin ya, itu pasti itu nabati begitu ya. Nah, itu yang begitu-begitu itulah yang harus kita waspadai karena kita ingin yang halal betul. Sedangkan itu ada kemungkinan itu mengandung unsur-unsur yang tidak halal seperti babi gitu ya. Nah, ini yang kemudian begitu saya katakan seperti itu, si ustadz tadi diam. Ya kalau itu memang sudah diolah, itu bukan asli lagi. Memang asalnya itu singkong itu adalah atau kentang itu adalah halal. Tetapi ketika itu sudah diolah, ya itu ada campuran-campuran dan sekaligus juga bukan al-aslu lagi, bukan asal lagi. Nah, kemudian itu diam sampai sekarang nggak pernah lagi kemudian menolak sertifikasi halal. Ada juga yang lain juga saya jawab begitu juga, udah diam juga begitu ya. Jadi ini kadang-kadang orang yang melihat wah nggak usah mengatur aturan-aturan banyak lah, tapi kemudian ini perlu kita memberikan, terutama sekali adalah sebagai tokoh tadinya kan majelis ulama ya, majelis ulama itu membimbing kepada umat tentang kepastian apakah suatu muamalat atau transaksi itu halal atau tidak, atau makanan itu halal atau tidak. Dan kemudian kalau halal itu ternyata diambil oleh negara karena itu memang bisa wajib, kalau negara bisa mewajibkan, tetapi kalau hanya majelis ulama hanya himbauan, itu bedanya ya. Kenapa kemudian ketika sekarang menjadi BPJH itu oleh negara ya karena bisa mewajibkan. Nah, ini kalau mewajibkan ini ya tidak bisa menolak, terutama adalah perusahaan-perusahaan besar ya, kalau tidak itu bisa di blacklist dan bisa tidak beroperasi ya. Ini yang terjadi kaitan dengan persoalan halal. Karena itu ya halal menjadi penting ya, menjadi penting, dan bahkan kita menginginkan sebenarnya semua hotel itu ada sertifikasinya. Memang kalau di negara-negara seperti Singapura itu ada 2 kuali namanya. Ada kuali halal itu. Istilahnya kenapa nggak tahu kenapa kuali gitu ya. Dan itu ada sertifikasi. Jadi kalau muslim breakfast misalnya ya, itu sebelah kiri. Kalau yang biasa sebelah kanan itu. Nah, enak ya. Kadang-kadang enak yang tidak halal gitu ya. Jadi sudah dibedakan itu. Tantangan ya, Prof ya.
nanti semua hotel, sekarang belum berlaku ini, semua hotel itu mempunyai sertifikat halal itu ya. Seperti kalau ke makanan-makanan olahan sekarang sudah hampir semua ya ada ini. Kalau tidak, misalnya dulu ada Solaria. Solaria itu tahun berapa? Tahun 2011 atau 2012 itu pernah mengajukan halal ke MUI. Tapi kemudian MUI mau melihat ya, mau mengecek apakah memang betul-betul halal atau tidak. Ternyata tidak boleh masuk ke dapurnya. Jadi kalau gitu tidak jadi memberikan hak. Jadi MUI mengatakan bahwa Solaria belum pernah mendapatkan sertifikasi halal. Oleh orang-orang tertentu itu dikembangkan. Oh, kalau itu Solaria tidak halal begitu ya. Jadi beda sebenarnya. Tapi kemudian sangat pengaruh sekali. Tidak sampai 50% itunya pengunjungnya akhirnya mau tidak mau Solaria datang ke MUI untuk minta sertifikasi. Nah, itu kembali lagi. Nah, ini artinya juga ini perlu juga bagi perusahaan-perusahaan tertentu ya untuk mencantumkan nama halal itu. Bahkan kalau kita melihat misalnya di Thailand itu walaupun mayoritas bukan Muslim, tetapi sebagian besar produk itu ada sertifikasi halalnya. Karena apa? Karena banyak yang diekspor ke luar negeri. Mohon Nah, izin, Prof. Ya. Ada yang mau bertanya lagi dari Universitas Sumedang? Pak Arifin. Dipersilakan Pak Arifin. Mungkin tidak hanya pertanyaan ya. Ya, baik Prof. Komentar juga. Ya, silakan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Prof. Isa, juga Prof. Maskuri. Begitu pencerahannya, ini betul-betul memang luar biasa, sangat pencerahan ini. Ini wajib seluruh Indonesia. Betul, seluruh Indonesia ini. Hebat, apalagi tadi ada perbandingan-perbandingan ke negara lain gitu ya Prof ya. Memang betul kata Prof, ini semua sedang tren, termasuk jangankan di negara Muslim yang mayoritasnya sudah di kita, ya termasuk di negara-negara yang Muslim sekarang melabelkan halalan itu ya, terutama untuk tempat wisata, betul Prof tadi ya. Nah kami sudah mencoba Prof ini di kampus, bahkan ada mata kuliah yang memang menghususkan itu ke syariah. Termasuk ada mata kuliah koperasi syariah. Termasuk juga betul tadi kata Prof itu ya, lebih dikenal mungkin ada Muslim Bank, tapi kita menyebutkan itu adalah mata kuliah syariah lah gitu ya. Nah, ternyata dalam aplikasi, Prof, masih ada brand image di masyarakat kita, di lingkungan kita, bahkan di sekitar kabupaten tempat kampus kami, begitu ya, itu masih tingkat kepercayaan ke bank syariah atau koperasi syariah, itu masih kurang begitu, Prof, itu. Nah, ini sudah diaplikasikan oleh anak-anak kami di lingkungan masing-masing. Nah mungkin ada cara atau strategi yang pas untuk masa kini itu Prof ya, supaya nilai-nilai, ternyata kita berbeda masyarakat kita dengan masyarakat Malaysia kalau tadi Prof sudah bilang juga. Nah kira-kira strategi apa ya Prof supaya nilai-nilai syariah ini baik di perbankan syariah maupun di koperasi syariah itu benar-benar memang membumi gitu ya nilai-nilainya kepada masyarakat. Itu saja Prof. Terima kasih atas pencerahannya yang memang betul-betul ini sangat membanggakan lah bagi perkembangan di negara kita tentunya walaupun masih ada permasalahan. Mangga atur nuhun. Terima kasih Pak Arifin. Persilakan Bapak Prof. Iya, sebenarnya saya justru ingin mendapatkan informasi, masukan ya. Masukan ya. Iya, ingin masukan juga karena saya sebagai salah seorang yang mendampingi Wapres. Wapres itu kan bertanggung jawab di bidang ekonomi syariah. Iya. Jadi segala usaha sudah diusahakan, termasuk ada deklarasi tentang wakaf ya. Iya. Launching tentang wakaf, tapi ternyata juga kurang berkembang itu ya. Iya. Kurang berkembang. Kalau itu ada alasannya, alasannya begini. Kalau di negara-negara Arab, kebetulan saya pernah ke sana juga, itu mengkaji juga, itu bisa karena tidak ada masjid, tidak ada panti sosial, tidak ada madrasah yang memerlukan bantuan dari
umat atau dari masyarakat, langsung dibiayai oleh negara. Jadi sehingga bisa ngumpul begitu ya wakafnya maupun zakatnya. Kalau kita ini kan tidak, kita ini memang semuanya dibiayai oleh masyarakat. Dari masjid itu pada dasarnya masyarakat, hanya beberapa saja ke negara kan. Begitu juga ada madrasah seterusnya. Nah, itu zakat dan wakaf itu masuk ke situ. Nah, ini yang membedakan. Sehingga ketika saya pernah presentasi juga tentang zakat ya, waktu itu kebetulan memang ada forum International Forum for Philanthropy, itu kebetulan di New York, di Washington ya. Itu pas biasanya kalau acara-acara begitu di negara Eropa atau negara Amerika itu pas musim spring ya, pas ada cherry blossom itu ya, pas ada cherry blossom. Jadi kok sedikit sekali zakat yang ada di Indonesia. Dan saya katakan ini karena sistem zakat di Indonesia itu adalah tidak semuanya melalui kementerian, tetapi sebagian besar malah melalui individu-individu, melalui langsung ke masjid, langsung ke anak yatim, langsung ke orang yang miskin dan seterusnya itu. Jadi kalau itu dikumpulkan itu sebenarnya sudah banyak sekali gitu. Cuman kita tidak punya angka di situ ya, berapa gitu. Ini yang sebenarnya perlu itu. Kita sudah menyampaikan tapi agak sulit juga karena memang tidak terdaftar. Memang ada usaha-usaha juga agar mereka yang membagikan secara langsung itu agar mereka melapor ke Basnas setempat di tingkat kabupaten. Tapi ternyata juga masa sih cuma membayar zakat kepada masjid atau kepada anak yatim aja harus dilaporkan. Itu jadi ada keengganan seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan persoalan ini. Dan yang mungkin yang bisa dilakukan itu adalah tadi tetap saja bersama-sama rakyat dan pemerintah. Ya, pemerintah sudah memberikan instrumen-instrumen, memberikan kebijakan-kebijakan yang kondusif, tetapi pelaksanaannya itu adalah tadi. Kita menginginkan misalnya setiap ustadz atau mubalik itu harus menyebutkan misalnya di dalam ceramahnya mungkin seminggu sekali itu tentang perlunya melalui bertransaksi menggunakan ekonomi syariah, misalnya seperti itu. Perlu misalnya menggunakan kalau pinjam gitu ya, kalau punya usaha itu didaftarkan sebagai produk halal begitu. Nah ini jadi ada dua-duanya, jadi pihak pemerintah juga pihak masyarakat sendiri. Ini mungkin berbeda dengan kalau di Malaysia ya, karena Malaysia itu sangat memang 20 tahun lebih awal. Tahun 70-an Malaysia sudah mulai bergerak, tapi kalau kita kan mulai tahun 90, jadi 20 tahun kita ketinggalan gitu ya, sehingga wajar saja kalau kita masih seperti itu presentasinya, tetapi toh secara internasional kita sudah punya posisi juga, walaupun itu bisa disadari, maklum saja, karena memang penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Muslim, sehingga walaupun itu hanya 5%, tetapi angkanya cukup banyak. Bahkan kalau kita melihat ini yang bisa aneh bisa tidak ya. Sukuk Indonesia itu adalah terbesar di dunia. Jadi ada saya kira hampir 200 triliun itu ya sukuk itu. Sukuk itu artinya surat berharga negeri yang syariah begitu ya. Yang itu dipakai untuk misalnya untuk infrastruktur, tapi aman karena itu oleh negara. Jadi termasuk juga dana haji. Dana haji itu dipakai untuk sukuk. Jadi bukan dana haji itu dipakai langsung untuk infrastruktur, tidak, tetapi ke sukuk. Sukuk itu aman, karena itu adalah kalau ada kerugian juga negara yang bertanggung jawab, karena itu negara, sehingga itu ditanggung aman. Jadi kadang-kadang ada narasi yang tidak benar ini, misalnya wakil presiden memperbolehkan dana haji dipakai untuk infrastruktur. Bukan begitu. Itu memang diucapkan ketika waktu belum jadi wakil presiden, tetapi oleh orang-orang tertentu itu diputar-putar, diulang-ulang saja ya. Saya sampai berulang kali juga menjelaskan bahwa itu dulu dan sekarang itu memang dipakai tetapi melalui sukuk. Dan itu juga sudah disampaikan juga Anggito bahwa tidak benar kalau kalau dana haji itu dipakai untuk infrastruktur. Yang benar adalah itu dipakai untuk keuangan syariah melalui sukuk, melalui deposito yang tidak ada resiko rugi ya. Kalau dipakai untuk infrastruktur bisa rugi itu.
Saya kira demikian, Pak. Nah, saya mengharapkan barangkali ada juga masukan-masukan apa sebenarnya agar kita mempercepat gitu ya, di samping yang saya katakan tadi. Tapi kalau para rektor misalnya, para rektor itu menyampaikan dan termasuk juga memperbolehkan, apalagi mewajibkan mungkin agak sulit ya, memperbolehkan bagi pegawainya atau dosen-dosennya itu untuk bertransaksi melalui atau pengiriman gaji melalui rekening syariah, itu akan bagus juga itu hasilnya itu ya. Akan bagus, itu otomatis akan menaikkan itu. Perkiraan saya kalau diperbolehkan saja itu bisa menjadi 8 atau menjadi 9 ya. Apalagi kalau diwajibkan. Kalau diwajibkan saya kira terlalu mengada-ada ya. Ya udah paling tidak kecuali kalau lembaga-lembaga keagamaan. Jadi waktu itu ada muncul mestinya justru UIN itu harus menerapkan single rekening yang syariah ya. Nah, waktu itu soalnya ada dosen-dosen yang kesulitan untuk, kalau sekarang sih boleh sih. Sekarang sudah banyak orang yang berpindah ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia itu, karena itu adalah negara sehingga transaksi pengiriman gaji dari dosen dari kantor ke dosen-dosen itu menggunakan syariah. Dan itu saya kira yang bisa dilakukan juga oleh para rektor. Saya kira demikian, Bu Moderator. Ini sudah Terima kasih, Prof. jam Maskuri. jam lagi. Kurang lebih, maaf. Wassalamualaikum. Ini rekomendasi sebentar dikit. Halo. Ya, silakan Pak Presiden. Ada 4 Adri. rekomendasi buat teman-teman atau buat Bapres 1. Itu sekarang Sisdiknas lagi dibahas, kalau bisa itu mata kuliah ekonomi syariah itu sudah bisa dimasukkan ke dalam pra. Jadi mulai TK, SD, SMP, SMA itu juga sudah dikenalkan dalam sejarah agama Islam, kemudian sejarah komunitas Islam, di dalamnya masuk ke dalam syariah. Karena itu belum pernah ada itu di Oh ya, bagus. MB itu. Yang kedua adalah lembaga-lembaga yang dalam keagamaan di lingkungan Kementerian Agama itu wajib aja, nggak usah diragu-ragukan, wajib untuk mempunyai rekening dan beralih ke situ. Karena apa? Mereka masuk ke bank syariah itu sebagai investor, bukan sebagai objek, jadi sebagai subjek. Nah, ini juga kami sudah melakukan. Kemudian yang ketiga, kalau nanti KNKS itu bersedia, kita nanti siap untuk MOU atas nama Adri, supaya berbagai macam transaksi di lingkungan perguruan tinggi, dosen, dan keluarga itu masuk ke dalam ekonomi syariah. Yang terakhir, nanti kita siaplah untuk menjadi promosi dari teman-teman, itu asal nanti ada pengertian, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bagus sekali. Saya sudah catat itu semuanya. Akan saya sampaikan Wapres juga itu sebagai ketua harian KNKS. Iya. Betul sekali, Prof. Jadi membangun ekonomi syariah di pendidikan tinggi juga itu penting. Kemudian masyarakat juga perlu dihimbau untuk segera menegakkan bersama-sama berbondong-bondong masuk meramaikan bank syariah begitu. Sebagai ungkapan penghargaan kami yang tertinggi untuk Bapak Prof, kami akan menyerahkan sertifikat untuk Prof. Terima kasih. Ini sertifikatnya, Prof. Oh ya, terima kasih. Ditayangkan, iya, sebagai nama saya kurang J itu, Bu Moderator, Maskuri Abdillah. Iya, iya, betul. Nanti kami perbaiki kembali. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya. Prof Isa, ya, ini ada satu lagi, Prof Maskuri ini sempurna segala-galanya, tinggal satu aja. Luar biasa. Nah, itu yang menyiapkan bukunya belum ada gitu. Ini Pak Patoni ini. PDI Persatuan Duda Indonesia. Tapi nggak mau PDIP, Persatuan Duda Indonesia Permanen, nggak mau deh. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, luar biasa ya. Aduh, mudah-mudahan saya doakan Bapak Prof. Maskuri Abdillah, mudah-mudahan bisa terus membangun Indonesia untuk mengembangkan ekonomi sehingga bisa setara dengan negara-negara maju lainnya. Sekali lagi terima kasih
Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, ini yang sangat berkenan itu misalnya membangun sistem pendidikan memadukan nilai dan karakter, luar biasa. Kembalikan acara ini kepada Ibu Eva. Ya, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, juga moderatornya yang sangat luar biasa. Kami sampaikan aplaus, mari kita berikan aplaus untuk pemateri maupun kepada moderator. Baik Bapak Ibu peserta kajian Ramadan pada sore hari ini, keluarga besar ADRI seluruh Indonesia yang sangat kami banggakan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, kajian yang sangat hebat dan luar biasa, ya ADRI selalu hebat ya. Semoga ini nanti akan memberikan manfaat dan meningkatkan keilmuan kita bersama. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.